Pepsi, penyuluhan preeklamsia. Preeklamsia atau keracunan kehamilan. Preeklamsia dalam bahasa awam sehari-hari dikenal dengan nama keracunan kehamilan yang merupakan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia setelah pendarahan pasca melahirkan, di mana 5-10% ibu hamil mengalami preeklamsia. Apa itu preeklamsia? Preeklamsia sering dijumpai pada kehamilan trimester 3 atau menjelang kelahiran. Namun secara definisi, preeklamsia adalah salah satu kondisi di mana ada peningkatan tekanan darah yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan disertai salah satu gejala di bawah ini. Proteinuria adalah protein yang ditemukan di air seni. Hal ini diperoleh dari pemeriksaan urin atau air seni. Trombositopenia adalah penurunan kadar trombosit dalam darah. Ini didapatkan dari pemeriksaan darah. Gangguan ginjal adalah peningkatan serum kreatinin di atas 1,1 mg per dl atau didapatkan penurunan kreatinin serum dari sebelumnya pada kondisi di mana tidak ada kelainan ginjal lainnya. Gangguan fungsi hati atau liver. Hal ini ditandai oleh peningkatan nilai SGOT dan SGPT 2 kali dari nilai normal dan atau adanya keluhan nyeri ulu hati atau nyeri perut kanan atas. Odem paru-paru atau penumpukan cairan di paru-paru dengan gejala batuk dan sesak nafas. Gangguan saraf seperti padangan kabur, stroke, dan nyeri kepala. Gangguan plasenta di mana air ketuban sedikit, pertumbuhan janin terlambat, gangguan sirkulasi atau gangguan aliran darah uteroplasenta. Siapa saja yang berisiko menderita preeklamsia? Ibu hamil yang berusia lebih dari 40 tahun, kehamilan pertama, hamil dengan riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, hamil dengan pasangan baru, riwayat preeklamsia pada ibu atau saudara perempuan, kehamilan kembar, hamil dengan diabetes mellitus atau kencing manis, riwayat penyakit hipertensi kronis, penyakit ginjal, penyakit autoimun, hamil dengan obesitas atau berat badan berlebih. Kenapa preeklamsia berbahaya? Preeklamsia bisa menyebabkan berbagai komplikasi kepada ibu dan janin, dan tidak sedikit ibu dengan preeklamsia mengalami pemburukan menjadi eklamsia. Eklamsia adalah kejang. Kejang ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian ibu. Kejang ini tidak hanya dialami bunda setelah hamil, bahkan 3 bulan setelah melahirkan pun bunda masih bisa mengalami eklamsia atau kejang. Dan jika sudah mengalami kejang atau eklamsia, maka akan dilakukan pengakhiran kehamilan dengan cara operasi sesar. Selain itu, preeklamsia juga menyebabkan komplikasi ke janin, yaitu pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur, bahkan sampai mengakibatkan kematian janin di dalam kandungan. Apa yang harus dilakukan jika terdiagnosis preeklamsia? Preeklamsia bukan akhir dari segalanya. Semakin cepat terdiagnosis, maka hasilnya akan semakin baik. Jika bunda terdiagnosis preeklamsia, maka lakukan pemeriksaan ANC atau pemeriksaan kehamilan secara rutin. Rajin memeriksa tekanan darah, kendalikan tekanan darah dengan cara minum obat anti hipertensi yang sudah diresepkan oleh dokter. Minum suplemen kalsium di mana kalsium terbukti bisa menurunkan resiko preeklamsia. Kapan harus pergi ke rumah sakit? Ibu hamil dengan preeklamsia harus selalu waspada. Jika bunda mengalami keluhan pusing, pandangan kabur, mual, muntah, nyeri ulu hati, tekanan darah yang tidak turun meskipun sudah minum obat anti hipertensi secara rutin, nyeri perut hebat, atau gerakan janin berkurang, maka bunda harus secepatnya memeriksakan diri ke rumah sakit. Preeklamsia tidak bisa dicegah, namun preeklamsia bisa diminimalisir dengan cara gaya hidup sehat dengan cara menjaga pola makan. Hindari penggunaan garam yang terlalu tinggi, minum cukup air, istirahat yang cukup. Memeriksakan kehamilan secara rutin supaya dokter bisa memantau jika ada perubahan tekanan darah yang tidak normal. Konsumsi antioksidan contohnya pada sayuran dan buah-buahan. Antioksidan dipercaya bisa meminimalisir preeklamsia terutama jika dikonsumsi di awal kehamilan.